mahasiswa Universitas Muhammadiyah Persewu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Baik Umi, di sini saya ingin mewawancarai Umi memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, pertanyaan pertama, bisakah Umi memperkenalkan diri, menceritakan sedikit profesi serta tugas yang Umi jalankan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi Sapitasari. Untuk kegiatan saya atau yang sedang saya jalankan untuk sekarang, yang pertama saya sebagai guru atau tendik tenaga pendidik di PAUD Alusto Ngomong. Kemudian saya juga ada kegiatan juga sebagai kepala sekolah lansia Alusto di Sewu. Kemudian saya juga ada kepengurusan di ranting Aisyah di Sewu Timur. Ya untuk yang lain-lain sebenarnya banyak kegiatan, ada juga di satuan pramuka kita di Polsek Sewu sebagai pengurusan juga, kemudian di takmiran di Masjid Alusto saya juga mengkoordinatori untuk pembagian minggu berbagi Masjid Alusto, karena setiap hari Minggu itu justru untuk saya pribadi yang harusnya kita weekend itu bisa dengan keluarga istirahat lah ya, tapi justru kegiatan itu banyaknya di hari Minggu. Betul, dari tadi pagi aja kita sudah memulai kegiatan dengan minggu berbagi di masjid. Itu sudah berjalan hampir 9 tahun. Itu saya yang mengkoordinatori dimulai dari tahun 2018 atau sebelum COVID kalau nggak salah. Ya, kemudian dari situ kita mengkoordinatori kegiatan itu, dari kita mencari donaturnya, kemudian ke manage pengaturan untuk pembagian ke masyarakatnya, itu berupa pembagian sayur, lauk atau apapun yang bisa diberikan oleh donatur ke kita akan berikan ke para penerima. Kemudian untuk PAUD Alusto saya sudah menjadi tendik di PAUD Alusto itu dari tahun 2021, dari baru 5 tahun ya. Jadi di situ dan PAUD Alusto juga sudah berdiri dari tahun 2010. Kemudian untuk sekolah lansia kita baru berdiri di tahun 2024 kemarin. Ya, kita 18 November 2024 kemarin kita launching itu, dan baru kemarin 2026 kemarin Januari kita mengadakan wisuda sekolah lansia yang sudah dihadiri oleh Ibu Bupati Pringsewu, Ibu Rahayu Pamungkas. Alhamdulillah. Jadi itu untuk sekolah lansia kita itu di bawah naungan dari BKKBM atau Dinas P3 AP2KB, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kita di bawah situ. Sebenarnya kalau mau cerita tentang kegiatannya Umi itu banyak, cuman itulah yang sedikit lah. Selain menjadi guru TK, Umi juga menjabat sebagai kepala sekolah lansia. Dapatkah Umi menjelaskan apa itu sekolah lansia dan tujuan program tersebut? Sekolah lansia itu adalah sekolah bagi para lansia lanjut usia, baik pralansia ataupun yang sudah lansia. Untuk ukuran pralansia itu berumur dari 50 sampai 59 tahun itu pralansia. Kemudian kalau sudah lansia itu baru 60 tahun ke atas. Dan murid di sekolah kami itu rata-rata di atas umur 60 tahun. Jumlah untuk siswanya ada sampai sekarang itu sekitar 50
salah 54, dan itu rata-rata untuk mbah-mbah putrinya yang putri, dan sisanya cuma 3 orang untuk kakungnya, lainnya semua itu lansia, untuk yang putih rata-rata. Kemudian tujuannya supaya untuk memberdayakan lansia menjadi lansia mandiri, lansia tangguh, dan lansia bahagia serta lansia sehat. Karena di situ kita diajarkan beberapa macam materi. Ada yang dari materi kesehatan, kemudian nanti kita juga diberikan materi untuk keterampilan. Misal contoh kayak sekarang kami sudah membuat beberapa hasil karya dari lansia yang bisa kami komersilkan, kami jual. Dari situ kami buat hasil karya mereka bisa kami jual ke masyarakat, dan uang itu pun kami himpun untuk kegiatan sekolah lansia begitu. Jadi kan selama ini lansia itu kan dianggapnya cuma udah nggak sepuh, udah tidak berguna, sudah harus di rumah aja. Jadi sesuai dengan program pemerintah untuk 2045 untuk menjadi Indonesia Emas lah bahasa itu makanya lansia sekarang tuh lebih banyak ketimbang yang muda. Jadi diharapkan untuk lansia kedepannya, lansia tidak hanya bergantung dari campur tangan yang muda aja, dia bisa mandiri sendiri begitu, dan memberdayakan dirinya untuk menjadi pribadi yang bahagia dan seperti itu. Menurut Umi, seberapa penting bagi anak usia dan bagi para lansia dini? Ya, usia dini. Kalau untuk pentingnya anak-anak usia dini itu adalah brain good. Nah, mereka adalah dimana mereka menjadi otak emas lah, brain good itu ya. Karena di situ kita diajarkan bagaimana untuk mengenal dunia sebelum mereka tahu seperti apa. Pertama kita ajarkan untuk ahlaknya, kedua bagaimana cara sopan santun, betul attitude lah ya, karena memang anak-anak dimulai itu kan dari waktu saat mereka kecil dulu. Karena kalau misalnya mereka tidak diajarkan dari awal, takutnya ke depannya. Karena sekarang banyak yang anak-anak orang tuanya anak-anak sekarang tidak ada attitude dengan orang tua. Nah, kita godok dulu tuh di saat waktu masih dini atau di PAUD seperti itu. Karena memang itu kita perlu pemantapan lah di situ, mengenal untuk etika attitude-nya. Kemudian untuk lansia, dia itu tadi kita berharap bahwa tidak menjadi pribadi yang hanya meminta bantuan. Karena mereka kan karena udah lansia biasanya mereka itu berpikirnya aku udah nggak berguna. Tapi di sekolah lansia kita harap mereka bisa tetap berguna, bisa tetap bermanfaat untuk lingkungan, bisa tetap bahagia saat mereka sudah di umur mulai senja gitu. Apa tantangan terbesar yang Umi hadapi dalam mengelola sekolah lansia maupun saat mengajar TK? Yang pertama, kalau untuk sekolah PAUD yang jelas untuk kita adalah pendanaan. Karena kan kita di bawah, sebenarnya kita di bawah yayasan semuanya, antara sekolah lansia dengan sekolah TK. Cuma dari yayasan hanya memberikan support lewat dukungan lewat kita diberikan tempat ruangan untuk sekolah gitu. Nah, itulah yang kami terima dan support dari yayasan. Kalau untuk pendanaan itu otomatis kan kita secara pribadi. Yang pertama kalau dari dukungan TK jelas kita masih perlu banyak untuk perlengkapan sekolah, karena memang kan anak-anak usia dini itu dibutuhkan beberapa perlengkapan permainan, APE alat, APE dalam dan APE luar. Kemudian untuk sekolah lansia mungkin kita dari sekolah lansia itu kita juga untuk pendanaan adalah apabila kita juga untuk prasarana, kayak misalnya karena sekolah lansia juga kan kita yang pertama kayak misalnya mereka pingin untuk pelatihan keterampilan
misalnya kita mau buat apa besok, atau kita daur ulang dari misalnya kita butuh contoh aja botol plastik atau apa, kita daur ulang. Nah itu kan juga kan kita perlu adanya lem, adanya jadi kalau untuk sekolah sih ya itu kita berikan reward, karena mereka juga kan tidak membaca, tidak menulis, mata mereka juga sudah tidak awas. Jadi mereka kalau suruh baca atau nulis mereka tidak mau. Itu tadi dengan permainan, kemudian kita kasih reward hadiah. Kalau bisa berangkat sekolah kasih hadiah. Apa harapan dan pesan Umi untuk masyarakat terkait pentingnya pendidikan baik bagi anak-anak maupun para lansia? Yang jelas ini peran harapannya ke depannya untuk masyarakat, bahwa sampai dari kecil sampai sudah kita mendekati umur sudah mau dikubur lah ya, itu tetap kita butuh adanya pendidikan, karena memang pendidikan itu dimulai dari nol, dari dini, kemudian sampai kita mau meninggal pun kita butuh pendidikan, karena dengan pendidikan kita kasih masyarakat ada edukasi bahwa ilmu itu tidak akan pernah habis, pasti akan ada terus, itu untuk memberikan edukasi. Terakhir, apa motivasi yang selalu Umi pegang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan kepala sekolah? Yang jelas motivasi hidup saya adalah saya bisa ada di sini, bagaimana caranya bisa bermanfaat. Baik Umi, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah yang diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat. Siap. Terima kasih juga buat Mbak Nisa yang sudah hadir untuk menjadikan saya sebagai yang apa sih bahasanya itu ya, untuk diwawancarai. Semoga apa yang tadi saya disampaikan juga dapat bermanfaat. Ini saja ya. Semoga sukses buat Mbak Nisa menjadi seorang pendidik atau tenaga pendidik yang luar biasa. Terima kasih Umi. Baik, itu saja saya hanya wawancarai dengan Umi Heptika Sari, sekaligus kepala sekolah dan guru TK di Pringombo. Terima kasih. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.